Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan seri pembahasan Yesus itu dibuktikan keberadaannya ada di dalam perjanjian lama, gitu ya. Nah, atau setidaknya dia mengakui dia itu tertulis. Karena kita dalam proses sejak 2 hari yang lalu juga kita ada pembuktian Yesus di dalam perjanjian lama. Dan yang harus kita ketahui itu seperti ini ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 46 atau ayat 44 dan 46. Lalu ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan engkau, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Nah, tertulis tentang Yesus ini di mana? Di dalam kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Kitab Taurat sudah kita bahas, Ulangan 18 ayat 18. Kitab Mazmur sudah kita bahas, ada Mazmur 2, Mazmur 22, ya. Terus kemudian ayat 46 dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Jadi yang ditulis Yesus itu di dalam kitab Nabi itu bicara tentang apa? Tentang Mesias yang menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Gitu ya. Nah, kita langsung saja ya, kitab para nabi. Kalau 2 hari lalu kita bicara tentang kitab Taurat, 1 hari yang lalu kita bicara tentang Mazmur, sedangkan yang sekarang bicara tentang kitab para nabi. Di dalam Yesaya 9 ayat 5-6 dikatakan, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, yang namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Penggenapannya ada atau enggak? Oh, ada. Di dalam Lukas 1 ayat 31-33 ini bicara tentang Yesus. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Monogenes huios. Dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Tahta Daud ya. Di sini dikatakan ayat Yesaya 9 ayat 6-nya tidak akan berkesudahan di atas terminologi yang sama. Tahta Daud. Ya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Ya masa Salomo selama-lamanya kan tidak mungkin. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dikatakan gini ya. Mengokohkan dan keadilan dan kebenaran dan sekarang sampai selama-lamanya. Berarti artinya kan memang di dalam kerajaannya itu memang pengen sustain terus. Tidak pengen hancur. Oke. Jadi Yesaya 9 ayat 5-6 bicara tentang Yesus Kristus. Kok bisa tahu bicara tentang Yesus Kristus? Karena Lukas 1 ayat 31-33 menceritakan tentang malaikat yang ngomong Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau menamakan dia Yesus. Berarti sejak awal kan sudah di planning. Yesaya 53 ayat 4 atau 5 ini terkenal sekali ya. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Saudara, kalau kita lihat cerita dari Yesaya 53 ayat 45, ini dikutip lagi di dalam 1 Petrus 2 ayat 2-24. Nah, sekali lagi ini cerita tentang Yesus. Dia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia caci tidak membalas, menderita tidak mengancam, tapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus dikatakan, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Terus kemudian dia ngutip, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti bilur-bilur sembuh di sini nggak boleh diartikan kesehatan fisik, tapi lebih diartikan sebagai kesehatan nggak boleh kasih fisik, tetapi kesehatan daripada rohani. Ya, kesehatan rohani. Terus kemudian tentang Yunus. Maka atas penentuan Allah datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Matius 12 dikatakan gini. Sama seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi tanda Nabi Yunus ini memang diakui Yesus Kristus. Itu sebagai tanda yang diberikan sebagai kemesiasan.
Nah, sekarang kita berapologetika terhadap masalah cerita Nabi Yunus kaitannya sama Yesus Kristus. Karena ada yang menafsirkan gini ya, dari golongan lain ya. Yunus itu ketika ditelan ikan besar kan dalam kondisinya hidup. Maka berarti pada saat Yesus itu di dalam rahim bumi, dapat disebutkan Yesus itu masih hidup dan tidak mati. Padahal kematian Kristus bagi orang Kristen itu sangat krusial, yaitu menebus dosa. Lah kalau Yesusnya itu tidak, yang disamakan sama Yunus itu bukan 3 hari 3 malamnya, tapi kondisi Yunusnya yang masih hidup. Nafsir ini ngomong bahwa Yesusnya pada waktu masuk di dalam goa itu juga masih hidup. Repot ya. Nah, terus ngomong gini, bukan periode 3 hari 3 malam dikritiki. Yang dipersamakan Yunus dan Yesus. Karena Yesus di rahim bumi bukan 3 hari 3 malam. Buktinya Jumat sore baru mati, kemudian barusan kubur kosong, Jumat sore ke Sabtu sore itu 24 jam. Sabtu sore ke Minggu pagi itu setengah hari. Jadi Yesus 1,5 hari tok di perut bumi lah. Bukan 3 hari dong. Ada yang salah atau gimana nih? Bagaimana tanggapan kita? Oke, sekarang waktunya menanggapi ya. Sekarang gini, bukti pertama. Justru yang disamakan itu adalah 3 hari 3 malamnya. Bukan yang disamakan adalah Yunus masuk perut ikan kondisi hidup. Yesus masuk gua kondisi hidup. Itu yang disamakan. Itu ngawur aja. Perhatikan dong ayatnya baik-baik. Matius 12 ayat 40. Sama seperti Yunus dalam kondisi hidup. Ada ayatnya dalam kondisi hidup? Tidak ada. Iya toh? Di dalam perut ikan. Terus kemudian juga anak manusia dalam kondisi hidup. Ada ayatnya? Seperti ini dalam kondisi hidup? Tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan ngarang. Justru yang diulangi itu adalah 3 hari 3 malam. Ini sebagai bukti kedua. Masalah Yesus dikatakan dalam perut bumi tidak 3 hari 3 malam itu justru aneh. Karena frasa 3 hari 3 malam itulah yang diulang dalam Matius 12 ayat 40. Sekarang gini ya. Sama seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti yang disamakan apa? 3 hari 3 malam. Bukan kondisi Yunus itu hidup, karena itu kondisi anak manusia. Masuk dalam rahim bumi juga masih hidup, tidak mati. Ngawur aja. Jika frasa 3 hari 3 malam itu diulang 2 kali, berarti frasa itulah yang mau ditekankan oleh penulis. Masuk akal kan? Nah, sekarang menjawab. Loh, katanya tadi gak 3 hari 3 malam, cuma 1,5 hari tok. Lah gini loh ya. Jadi kita harus, ini namanya anakronistik. Ya, pengen memahami budaya Yahudi kuno dengan cara pikir modern. Nah kayak gini sampai elek sampai tua gak ketemu. Ya, jadi kita harus pindah menuju ke alam orang Yahudi. Orang Yahudi itu cut off-nya jam 18. Jadi begitu ada hari misalkan Jumat sore ya, jam 15 sampai 18 itu direkan 1 hari. Jumat sore sampai Sabtu sore berarti kan 24 jam, itu 1 hari. Sabtu sore sampai Minggu pagi itu dihitung juga 1 hari karena sudah pindah hari Sabatnya sudah habis. Jumat sore ke Sabtu sore ini ke Minggu pagi sudah habis. Ya, nah ini dianggap sebagai 1 tambah 1 tambah 1 yaitu 3 hari. Ini adalah alam berpikir orang Yahudi. Gitu loh. Jadi tidak bisa dibantah. Dan ini ada kitab Nabi juga, Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, ia kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya, loh, pentingnya apa sih ini menunjuk Yesus? Loh, pentingnya gini loh. Di dalam Matius 2 ayat 14-15, terutama ayat 15 ya saya bacakan ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yesusnya ini terpaksa diungsikan ke Mesir. Soalnya apa? Herodes lagi gila. Mau membunuh orang yang umur 2 tahun ke bawah. Lagi gila ini. Karena dia paranoid kekuasaan. Dan jauh sebelum peristiwa Herodes ini terjadi. Di kitab Hosea, nabi kecil ini. Nabi kecil itu bukan ukuran badannya kecil ya. Cuma jumlah kitabnya itu tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan Yesaya, Yeskiel, Daniel gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
Persis, dari Mesir kupanggil anakku. Di sini dikutip dari Mesir kupanggil anakku. Kalau Matius 2 ayat 15 itu merujuk pada Yesus, maka Hosea 11 ayat 1 juga merujuk pada Yesus. Yesaya 61, Tuhan telah mengurapi aku, roh Tuhan ada padaku. Dan ini Yesaya 61 ini ditutup Yesus ya. Karena di dalam sinagog, di dalam Lukas 4 ayat 17-19, dikatakan gini, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, telah dibukanya, ia Yesus itu menemukan nas, di mana ada tertulis, roh Tuhan ada padaku. Persis kayak Yesaya 61. Ya toh? Kemudian dikatakan gini, lalu ia memulai mengajar mereka. Yang merah ya, pasal 4 ayat 21. Pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Nas apa sing genap itu? Nas yang genap itu ini loh. Ia telah mengurapi aku. Jadi ini tentang nubuatan mesianik. Yaitu orang yang membebaskan dari tawanan, penglihatan orang buta dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, aku loh, aku ini Mesias, gitu loh. Sudah genap yang terjadi ini hari ini itu sudah genap, gitu loh. Nah terus semua itu orang-orang heran ya. Ayat 22 ya. Dan berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Maksudnya kalau anak Yusuf cuma tukang kayu, kok bisa ya ngomong-ngomong seperti ini? Gitu loh ya. Oke, sekarang kita lihat Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah ini ya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa yang punya praeksistensi kecuali Yesus? Ya, di dalam Lukas 2 dikatakan, ini kan Yesus, hai engkau hai Bethlehem. Dari Bethlehem itu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Nah siapa ini yang memerintah Israel? Yesus lah. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Kota Daud itu adalah Bethlehem. Ya. Jadi memang di dalam Mika 5 ayat 1 itu memang bicara tentang Kristus. Dan sekali lagi ini adalah kitab Nabi. Nah, terus dikatakan untuk memperkuat lagi Lukas 2 ayat 15 dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Sudah jelas ya. Jadi Yesus diceritakan di dalam perjanjian lama, juga dikonfirmasi dalam perjanjian baru. Ini cuma pembuktian Bethlehem. Oke, sudah selesai. Jadi artinya begini ya. Di dalam kitab para nabi pun kita bisa lihat bahwa Yesus diceritakan banyak hal. Dari nabi kecil maupun nabi besar, Yesus diceritakan. Buktinya apa? Dia ada pengenapannya di dalam perjanjian baru. Inti pembicaraan seperti ini apa sih? Inti pembicaraan seperti ini adalah apapun yang Yesus katakan di dalam Lukas 24. Lukas 24 tadi ya, benar ya? Yang paling atas sendiri itu. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Apa yang tertulis tentang aku? Di dalam kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur, semuanya sudah terbukti dengan baik dan benar. Jadi artinya apa yang diucapkan Yesus ini bukan sembarangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya pembuktian-pembuktian ini Yesus ada dalam perjanjian lama melalui kitab Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Bolehlah kiranya semakin memperkuatkan iman kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.